Masih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Wa ba'du. Alhamdulillah, في هذا الصباح المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Amin. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Ini sudah hampir pertengahan Ramadan. Ya atau ya ibu sekalian? Ya Ustaz. Iya, Ustaz. Ramadan yang sudah berlalu, sudah tidak bisa kembali lagi. Ramadan yang sudah berlalu, sudah tidak bisa kembali lagi. Tapi masih ada kesempatan di sisa Ramadan. 10 hari kedua di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Dan 10 hari terakhir lebih baik dari 10 hari kedua dan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Jadi masih banyak kesempatan untuk kita semuanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal di sisa Ramadan ini. Amin. Ya Allah. Jangan lupa perbanyak doa juga ibu-ibu sekalian. Perbanyak doa. Selain ibadah-ibadah yang kita siapkan seperti yang pasti puasa, kemudian sholat malam, zikir, sedekah, dan lain-lain, juga jangan lupa untuk memperbanyak doa ibu-ibu sekalian. Doa ketika seseorang berpuasa itu doa yang mustajab. Di antara 3 orang yang doanya tidak tertolak yaitu as-shaimu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi waktu mustajab ketika seorang berpuasa itu bukan hanya sekadar ketika menjelang berbuka saja, tapi sejak dia mulai berpuasa, sejak dia mulai menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sampai dia berbuka itu waktu yang mustajab semuanya. Semuanya adalah waktu yang mustajab. Sepanjang hari itu waktu yang mustajab. Ditambah lagi kalau misalkan ada kondisi-kondisi khusus ketika hujan atau ketika di antara adzan dan iqamah itu lebih mustajab lagi. Dan para ulama menyebutkan di akhir saat ketika menjelang berbuka itu lebih mustajab lagi daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa? Nah, dari awal kita berpuasa itu mustajab doanya. Itu waktu-waktu yang diijabahi doanya. Itu as-shaimu hatta yuftir. Tapi kenapa para ulama membuat kesimpulan bahwasanya menjelang berbuka itu jauh lebih mustajab lagi. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena di saat seseorang menjelang berbuka, yaitu dia berada di kondisi yang paling lemah. Di saat tubuh paling lemah, seseorang akan menghadap kepada Allah dengan tingkat penghambaan yang luar biasa. Ya kan ibu ya? Seseorang dalam kondisi lemah itu biasanya kalau memohon itu betul-betul menghambakan diri. Seperti halnya da'watul madlum, doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi itu juga tidak tertolak, ya kan Ibu ya? Kenapa? Karena seseorang yang terzalimi itu betul-betul dalam keadaan yang rendah, dalam keadaan yang betul-betul menghamba kepada Allah.
Demikian juga seseorang yang berpuasa dan kondisi sebelum, terutama kondisi sebelum berbuka itu dalam keadaan yang sangat lemah, maka itu jauh akan lebih mustajab doanya. Demikian juga setelah selesai setiap amal ibadah, yaitu setelah selesai setelah berbuka, segera setelah berbuka itu, nah kita berdoa, itu juga waktu yang mustajab. Di malam hari juga, di sepertiga akhir malam. Jangan lupa untuk berdoa untuk kebaikan kita masing-masing, kebaikan keluarga kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, keluarga kita. Dan jangan lupa juga untuk mendoakan negara kita. Semoga Allah melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi di negara kita. Na'ud ila darsina. Kita kembali ke pelajaran kita, Ibu sekalian. Aina tawaqqafna fi liqa'ina al-madi. Kita di pertemuan yang lalu berhenti di mana, Ibu sekalian? Berhentinya di itu ya, halaman 4. Ya, nah. 42. Tamarin Sani. Yang jelas kita nggak berhenti di terminal. طيب ما زلنا في الدرس الثالث أليس كذلك؟ Kita kemarin masih di pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga dan bagian pertama. Pelajaran ketiga bagian pertama. Belum bagian kedua juga. Masih bagian pertama dari pelajaran ketiga. Kemarin kita membahas ismu tafdhil. Ismu tafdhil itu ism sifat yang polanya, wazannya af'alu dan bermakna lebih atau paling. Bermakna lebih jika diikuti min dan bermakna paling jika menggunakan rangkaian idhofah. Ya kan Ibu ya? Berikutnya kemarin kita juga membahas lakinna dan ka'anna. Keduanya merupakan akhwatu inna. Pengaruhnya persis seperti inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan ismnya dan merofakkan khabarnya. Meskipun maknanya berbeda dengan inna, tapi pengaruh i'rabnya sama persis. Lakinna akan tetapi, ka'anna seakan atau sepertinya. Insya Allah nggak ada masalah Ibu ya. Dan kemarin kita juga sudah menyelesaikan hiwar, ya kan Ibu ya? Qara'na al-hiwar, wantahina minhu. Dan di sana kemarin al-hiwar baina Ahmad wa Ali. Al-hiwar baina Ahmad wa Ali. Kam taliban fi faslikum ya Ali? Fi faslina 14 taliban. الطلاب في فصلنا أكثر. فيه 19 طالبا. يا علي ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ اسمه أسامة. هو طويل جدا أليس كذلك؟ بلى هو طويل جدا ولكن حميدا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا. ومن أطول طالب في فصلكم؟ أطول طالب في فصلنا إبراهيم. دفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا ما شاء الله. شكرا يا علي، خطي جميل وخطك أجمل. من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ أنه أخوك. نعم هو أخي الشقيق. أأكبر منك هو أم أصغر؟ هو أصغر مني. في أي مهجع أنت يا أخي؟ أنا في المهجع الخامس وهو بعيد جدا عن المدرسة. أنا في المهجع الثامن وهو أبعد من مهجعكم. أيهما أحسن؟ المهجع الخامس أحسن، فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ومراحيضه أنظف والسرر التي فيه أجمل. Hiwar ini sudah kita baca dan selesai kan Ibu kemarin ya? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? لا يوجد؟ ما في سؤال؟ التمرين الأول قرأناه أيضا صح؟ أجيبي عن الأسئلة الآتية. كم طالبا في فصلكم يا أحمد؟ فيه 19 طالبا. كم طالبا في فصل
كم طالبا في فصل أحمد عفوا saya salah baca فيه 19 طالبا كم طالبا في فصل علي فيه 14 طالبا من أطول طالب في فصل أحمد إبراهيم أطول طالب فيه ومن أطول طالب في فصل علي حامد أطول طالب فيه. Sampai di sini kan Ibu ya kemarin? Ya, Ya Ustaz. atau Iya, ya? Ustaz. Iya. Ya. طيب. إذن اليوم نستمر إلى التمرين الثاني. ماذا هناك؟ ماذا في التمرين الثاني؟ ضع أو ضعي هذه العلامة أي علامة صح. letakkan ضع أو ضعي ما معنى ضع؟ letakkan ini fi'il amr kata perintah ضع أو ضعي ضعي itu untuk muannasnya ضع القلم على المكتب misalkan ضع القلم على المكتب letakkan penanya di atas meja gitu kan ضع أو ضعي هذه العلامة letakkan tanda ini alamah itu tanda Ibu ya kode atau tanda alamah kalau bukan alamat di bahasa kita sebenarnya ini serapan tapi di bahasa kita jadi agak ada pergeseran kan itu Ibu ya Iya, Ustaz. طيب ضع هذه العلامة أي علامة صح tanda صحيح checklist أمام الجمل الصحيحة pada ungkapan yang benar وهذه العلامة أي علامة خطأ أمام الجمل التي ليست بصحيحة pada ungkapan yang tidak benar tapi kita mengerjakannya secara lisan ya kan Ibu ya jadi kita langsung jawab saja sah atau khata begitu Ibu ya Ya, Ustaz. Baik. Ini mudah Ibu sekalian mudah ini kan latihan anak TK seperti ini baik nabda min man nabda min Dari belakangnya, Ustaz. dari belakang jahit lah bahasa nabda min Bu Yuni idzan kasihan Bu Yuni biasanya nunggunya lama banget Iya, kadang nggak kebagian. kadang nggak kebagian kayak kantri sembako ya. Iya, Ustaz. Saya kasih Bu Nggak Yuni. nyampe-nyampe. nggak nyampe Wanita nungguin mulu, Ibu. ngantuk nah tafadhali Bu Yuni Bu Yuni tinggal di mana Masih, Ustaz. di Bekasi dekat Al-Azhar Kalimalang. Masya Allah Al-Azhar Kalimalang Al-Azhar. Barakallahu Ibu-ibu kapan-kapan kopdaran lah ibu-ibu ya, makan bakso bareng gitu. Insyaallah. Amin. Amin. Baik, tafadhali iqra'i wa ajibi. At-talibul jadidul ladzi jaa amsi ismuhu Usama. Sahih. صحيح أحسنت الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة ya kan أسامة bacanya tidak tanwin جيد هذه الجملة صحيحة فتح الله عليك إن شاء الله nggak ada kendala Bu Yuni ya Insyaallah. جيد فتح الله عليك نستمر بعد Bu Yuni من الأسفل استقبالية منورة Bu Nursila masih mustami'ah kalau masih di mute katanya masih sibuk بعدها نبيلة زفرينا Effendi تفضلي زفيرة sebelum mumpung masih pagi belum mulai lesnya رقم 2 زفيرة هل تستطيعين أن تفتح الميكروفون bisa dibuka mikrofonnya Zafira bisa bersambung suaranya يبدو أنها لا تستطيع sepertinya nggak bisa إن كان لا تستطيع إذا نستمر إلى بو كورنيا تفضلي رقم 2 اقرأي وأجيبي رقم 2 نعم حميد في فصل أحمد
Hamidu atau hamidun atau hamidan atau hamidin? Hamidun. Hamidun, jayid. Hamidun Hamidun fi fasli Ahmadun. fi fasli Ahmad. Fi fasli Ahmad. Di, du, da, Ahmadun. Tuh. mahdun. Ahmadun kan? Ahmadun kan? Ahmada. Masa, Ya. Ahmada ya. pertama kata Ahmad. Ahmad itu boleh tanwin tidak? No. Boleh tidak? Di pembahasan akhir semester lalu kan Ibu ya, kita bahas mamnu' minas sarf. Di akhir semester lalu kita bahas mamnu' minas sarf, di antaranya ini. Ismul alam, kata nama baik nama orang maupun nama daerah, nama tempat, dan kalau polanya seperti fi'lun, maka dia tidak boleh tanwin. Ya kan Ibu ya? Ahmadu. Kemudian ini kalau kita lihat rangkaiannya, Fasl dan Ahmad. Faslu Ahmad itu menunjukkan kepemilikan. Berarti ini rangkaiannya idhofah. Ya atau ya? Ya. Ya. Berarti Ahmad kedudukannya sebagai mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi itu marfu' atau mansub? Majrur. Majrur sih. Majrur. Majrur sih. Majrurnya. Emang majrur. Majrur. Berarti Ahmadi atau Ahmadu? Faslu Cuman Ahmadin. ada terusannya. Faslu Ahmadin. Ahmada Ustadz karena mamnu kemarin. Jayid. Karena mamnu' minas iya. sarf. Mamnu' minas sarf Iya. itu selain tidak boleh tanwin, juga tidak boleh Boleh kasroh. Ya kan Ibu ya? Kalau dia majrur, seperti di sini majrur, maka tandanya fathah, mewakili kasroh. Ya kan, ya? Gitu ya. Gimana? Ukurnya masih bingung tidak? Ya sudah Ustaz. Paham. Kurang murojaah Baik. aja Ustaz. Nah, bahasa Lupa. kan kayak gini sambil murojaah kan ya? Enggak apa-apa ya? Pelan-pelan. Iya. Baik. تفضلي هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ Ini ungkapan ini betul atau salah? Apa ya? Hamidun fi fasli Ahmad. Benar salah tuh. Atau istikharah dulu? Apa Ustaz? Keluar. Apa? Jaringannya kurang baik kayaknya. Oh, nah, ahsan. Ya salallahu maraki. Ini Iya, apa? susunan kalimat ini, ungkapan ini betul atau salah? Sahihah atau khati'ah? Sah atau khata'? Khotok ya? Khata'. Sahih? Sebenarnya sih agak. Khata'. Ini betul. Jawabannya ini khata'. Hamidun fi fasli Ahmad. Ini khata'. Harusnya? Fasli aliin. Itu di bagian mana ya? Hamidun. Di hiwar. Ini bukan terkait rangkaiannya betul atau salah, enggak, tapi ungkapan ini sesuai dengan hiwar atau tidak, gitu kan Ibu ya? Iya. Kalau di hiwar itu Hamid di kelasnya siapa? Itu ada yang di latihan sebelumnya. Fi fasli aliyin, seperti di tamrin sebelumnya nomor 4 itu. Kalau kita kejauhan buka hiwar, tamrin sebelumnya, latihan pertama, nomor 4. Iya. Man atwalu talibin fi fasli aliyin, Hamidun atwalu talibin fihi. Berarti Hamid di kelasnya siapa? Ali. Kan gitu ya? Nah, berarti ungkapan ini salah. Gitu ya? Nggak bingung ya? Oh iya. Jayid. Iya, apa Ustaz? Naam, la ba'sa. Kurang murojaah ada tiba-tiba itu. Apa? Ya sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. نستمر هات نستمر رقم 3 الآن. روما. Ibu Edita. كيف حالك Ibu Edita? يا أستاذ. طيب. رقم 3 تفضلي اقرأي وأجيبي. المهجأ
Ini apa ya? Al-mahja'u Athaminu. Asaminu. athaminu Mm-mm. ghurfahu Guro. awsa'i. Gurofuhu. Ghurafuhu ya. Ini bentuk jamak kan Ibu ya? Ya. Iya, Kalau Ustaz. ghurfah itu mufrad. Kalau ini jamak. Sekali lagi Om. Al-mahja'u thaminu ghurafahu Gurofuhu. Huruf. ghurafuhu awsa'i. أحسنت. المهجع الثامن غرفه أوسع. صح أو خطأ؟ Awsa'i. Bentar, lupa sama bacaan. Nah, di bagian akhir dari hiwar, di halaman sebelumnya. Mana yang hurufuhu awsa' itu al-mahja' al-khamis atau al-mahja' al-thamin? Gimana? Soh ya. Masa? Yakin? Al-mahja'u. Kalau kita lihat halaman sebelumnya. Mis. Halaman sebelumnya, di sana kalau kita perhatikan, paling terakhir dari hiwar, Bu Edita, paling terakhir dari hiwar. Fa inna ghurafahu awsa'u. Di sana yang ghurafuhu awsa' itu al-mahja' al-thamin atau al-mahja' al-khamis. Yang saya tandai di layar, Om. Oh, al-mahja'ul khamisu. Oh, berarti khotok. Harusnya yang khamis. Jayid. Al-thamin, ma makna al-thamin? 9. Yang ke-8. 8. Al-khamis yang ke-5. Berarti ungkapan ini al-mahja'u thaminu ghurafuhu awsa'u sah atau khata'? Khotok. Khata'. Bingung tidak Ibu sekalian? Enggak, Ustaz. Harusnya di sini isinya al-mahja'ul khamisu ghurafuhu awsa'u. Gitu kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Jayid. Fatahallahu alaikuna jami'an. Ini Ibu-ibu benar ini nggak ngantuk Ibu? Atau karena Belum, kok Ustaz. atau karena nggak sahur tadi ya, kayaknya kok lemas ya. Sahur, Ustaz. Banyak Ayo. lagi. Bagaimana? Kebanyakan sahur kayaknya. Kebanyakan sahur. Komplit. Kebanyakan sahur. Kebanyakan sahur lupa minum. طيب نستمر أمهات رقم 4 الآن. من؟ Ustaz ya. أبو أشرحها يا. تفضلي وأشرحها. المهجع الثامن أبعد من المهجع الخامس. من المهجع الخامس. أحسنت. المهجع الثامن أبعد من المهجع الخامس. صح خطأ؟ صحيح. أحسنتي. صحيح. هذه الجملة صحيحة. المهجع الثامن أبعد من المهجع الخامس. فتح الله عليكم جميعا. Ini tamrin pemanasan pagi ini Ibu sekalian. Ini latihan pemanasan, masih mudah kan Ibu ya? Iya. Allah alaikum jami'an. Hal min soal Mahat? ما في سؤال؟ لا يوجد. طيب. نستمر إذن إلى الصفحة بعدها. الصفحة بعدها هناك التمرين الثالث. التمرين الثالث. Ini Bu Anita tadi nggak kebagian at-tamrin atsani, insyaallah setelah ini kebagian Bu Anita. التمرين الثالث ماذا هناك؟ اقرأ الأمثلة الآتية لاسم التفضيل. Bacalah contoh-contoh berikut untuk contoh dari ism tafdil. Ism tafdil yang kita pelajari di awal kemarin. Ism tafdil. Misal, karina ba'di. Hashimun tawilun.
Hashimun tawilun. وحامد أطول منه. Wahamidun Hamidun atwalu minhu. ما معنى هذه الجملة؟ Hasim Hashim tinggi Itu tinggi. dan Hamid Hamid lebih tinggi lebih darinya. tinggi Tinggi darinya. جيد افتح الله أن يكون جميعا. أين اسم التفضيل في هذه الجملة؟ Atwalu. جيد أطول منه. أطول itu adalah ismu tafdhil dan tadi kita menerjemahkannya lebih dari, ya kan Ibu ya? Lebih Ya. tinggi Ya, Ustaz. darinya. Kenapa kok kita terjemahkan lebih dari bukan paling? Ada min. Ada Jayid, minnya. karena kalau dilihat rangkaiannya di sana setelah ism tafdhil ada huruf jar min, ya kan Ibu ya? Ya. Ya. Maka maknanya lebih dari. Jayid. Insyaallah ya bingung Ibu ya. Nastamir al-misal atsani karirna ba'di. Aminatu saghiratun. Aminatu Aminatu saghiratun saghiratun. Wa Zainabu asgharu minha. wa Zainabu Zainabu asgharu minha. ما معنى هذه الجملة؟ Aminah kecil Aminah itu dan kecil. Zainab lebih Zainab lebih kecil dari Zainab lebih muda dari Kecil atau muda itu ya. Aminah masih kecil, anaknya secara usia masih kecil, masih muda. Wa Zainabu asgharu minha. Zainab lebih kecil lagi, lebih muda lagi darinya. Gitu kan Ibu ya? Iya. Baik. Tapi kalau kurus itu bahasa Arabnya apa? Mada naqul bil Arabiyyah kurus. Mada naqulu bil Arabiyyah kurus. Ustaz. Nahif atau nahifah untuk muannasnya. Nahif. Terlihat ibu-ibu sekalian di layar? Iya, Ustaz. Ini apa Ustaz? Nahifun. Kurus, Om. Ifun. Ibu-ibu kan biasanya banyak yang mendambakan pengen kurus ya. Oh, nafis itu kurus. Yang samin gendut itu? Nah. Nahifah ini untuk muannasnya. Kalau gendut atau apa? Samin, ya kan? Samin juga. Muannasnya saminah. Baik. Ini tadi insya Allah untuk isim tafdhilnya tidak bingung Ibu ya. Di sana di latihan ini rangkaian isim tafdhilnya menggunakan harful jar setelahnya, bukan rangkaian idhofah. Gitu Ibu ya? Paham deh? Baik. Insyaallah. Nah, nabda min Bu Anita. Kita mulai dari Bu Anita, raqam 1. Nanti setelah itu ke bawah lagi. Tafadhali iqra'i hadhihi al-jumlah. Hazal kitabu ashalu min dzaka. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Fatahullah alaik. Baca doang nih. Oh iya baca. Nah, kayaknya baca aja kan, Weh? Iya. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Oh, kurang menantang, Weh. Rasanya gini aja deh, kurang greget. Saya kaget dengan baca ya. Nah, ini baca dulu saja. Nanti untuk yang merubah nanti. Taib, nastamir. Bu Yuni, tafadhali raqam 2. Ini masih mudah, baca-baca aja. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Santi, hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Enggak ada kendala kan, ya? Insyaallah. Ma makna hadhihi al-jumlah? Mobil ini lebih bagus dari itu. Dari yang itu gitu ya. Dari yang itu ya. Allah alaik. Nastamir ba'daha
Bu Nursila, nampaknya Bu Nursila sudah open mic. الميكروفون مفتوح. تفضلي اقرأي رقم 3. Hamzatu akbaru minni sinna. Sinnan. Sinnan. Nah, jayid. Itu tanwin. Kalau ada alif di belakangnya seperti itu, berarti itu tanwin gitu ya. Fathatain. Hamzat. Hamzatu akbaru minni sinnan. Jayid. Ftahullah alaik. Ma ma'na hadhihi al-jumlah, Bu Nursila? Hamzah lebih besar dariku umurnya. Tayyib. Ini ternyata di PowerPoint-nya juga salah juga. Di PowerPoint-nya sinna itu kan ya? Jangan-jangan Bu Nursila sudah menerawang sebelumnya. Kok bisa persis seperti Tayyib. Sinnan itu ya? Sinnan, yang betul sinnan. Sinnan ya, usia. Sinan. Kalau gigi bahasa Arabnya apa ya? Gigi sinnun juga. Oh iya. Gigi usia. Nah, biasanya kenapa kok? Bisa juga diartiin gigi Ustaz ya? Hamzah Gimana? giginya lebih bisa diartiin gigi juga ya? Hamzah giginya lebih besar dariku. Enggak, kalau konteksnya seperti ini. Sinnuhu akbaru min sinni gitu lah. Oh iya. Gitu. Waduh. Disebutin Ustaz ya? Ini body shaming. Coba. Oh, enggak. Biasanya dulu. Enggak kelihatan. Coba, sudah betul belum? Wah, malah double nun. Subhanallah. Baik. Sinnan, begitu ya? Hamzatu akbaru minni sinnan. Insyaallah nggak ada kendala Bu Nursina ya? Hamzat. Baik, Allah laif. Nastamir ba'daha setelah Bu Nursina. Nabila tadi masih ada? Telah terputus mulai. Udah masuk lagi tadi. Sekarang nggak ada lagi, Om? Keluar. Baik. Nabila itu pindahan dari kelas lain. Kelas yang dulu. Masih SMP kalau nggak salah. SMP atau SMA, kurang tahu. Masya Allah. Nastamir, idzan langsung ke Bu Kurnia. Tafadhali Bu Kurnia, raqam 4. Haulai at-tulabu ahsanu min ulaika. Ahsanti, Masya Allah. Haulai at-tullabu ahsanu min ulaika. Jayid. Ma ma'na hadhihi al-jumlah Bu Kurnia? Mereka murid-murid ya, lebih baik. Yang maknanya mereka mana, Om? Haulai. Oh itu Haulai ya. Haulai mereka, itu gitu ya. itu atau Murid ini, Om? itu gitu ya. Itu atau ini, Om? Haulai itu. Ini. Itu atau ini? Murid itu. Ini atau itu? Lebih baik daripada Haulai itu atau ini? Ini. Ini atau itu? Apa ini, apa itu? Baik. Kita sambil murajaah.
dulu di semester 2 apa ya? Semester 2, di semester lalu berarti. Iya. Ada kita membahas tentang jamak. Jamak kemudian ism isyarahnya juga. Kalau hadza, hadhihi itu untuk mufrad, untuk tunggal ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Dzalika, tilka itu untuk mufrad, tunggal. Hadza, hadhihi untuk tunggal. Kalau untuk jamak haula'i. Nah, jadi bisa dibilang juga haula'i itu bentuk jamak dari hadza dan hadhihi, ya kan Ibu ya? Iya, Ah, Ustaz. kalau dzalika dan tilka, kalau jamak bagaimana? Ulaika. Ulaika. Jadi ulaika itu jamak dari dzalika dan tilka. Baid. Apa Ah, Ustaz? Kelempar Naam. lagi. Terlempar lagi, Om. Keluar lagi. Wah, Iya, Pak. subhanallah. Sakit ya, Om? Iya. Bingung Ustaz ngomong sendiri tiba-tiba. Oh gitu. Baik. Dulu di semester 2 kita sempat mempelajari jamak, bentuk jamak. Termasuk juga ism isyarah kalau jamak. Hadza dan hadhihi itu untuk mufrad. Hadza dan hadhihi itu untuk mufrad. Dzalika dan tilka itu untuk mufrad. Hadza dan hadhihi untuk mufrad. Kalau jamaknya bagaimana tadi? Haula'i. Haula'i. Jadi haula'i itu bisa dibilang bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Gitu kan, Om? Betul. Ini Sedangkan dzalika dan tilka kalau jamak bagaimana? Ulaika. Ulaika, jayyid. Jadi ulaika bisa dikatakan sebagai jamak dari dzalika dan tilka. Gitu kan Ibu ya? Astagfirullahaladzim Iya. jami'an. Masih ingat kan Ibu ya? Insyaallah. Iya. Kembali ke Bu Kurnia, berarti kira-kira maknanya tadi bagaimana Om? Haulai itu Berarti murid-murid itu ini. Murid-murid ini para lebih siswa baik ini, murid-murid daripada ini. mereka itu. Masya Daripada mereka Allah. itu. Nggak bingung kan Om ya? Pahmahanai. Iya, lupa tadi ini atau itunya. Nah, jangan bingung. Kalau bingung istikharah dulu. Iya. نستمر وهات فتح الله عليك أبو كورنيا بعدها أبو أديتا تفضلي أبو أديتا رقم 5 Baiti ab'adu. Ini an bukan ya? نعم عن Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. أحسنت بيتي أبعد عن المدرسة من بيتك بيتي أبعد عن المدرسة من بيتك ما معنى هذه الجملة أبو أديتا؟ Rumah saya lebih jauh daripada lebih jauh dari rumah saya lebih jauh dari sekolah dibanding rumahmu. Ahsant. Nggak bingung kan Om ya? Iya, insya Allah. Allah alaik. Jadi min itu termasuk jenis kata huruf ya kan Ibu ya? Iya. Jenis kata huruf. Kata huruf itu kata bantu Ibu sekalian. Jadi ketika kita menerjemahkan huruf itu sesuaikan dengan bahasa kita yang enak bagaimana gitu ya Bapak ya. Jadi tidak harus min itu artinya dari, berarti nggak boleh diartikan dengan penyesuaian yang lain, nggak seperti itu. Huruf itu kata bantu. Baik. Allah alaik. Bu Endita nastamir ba'daha, setelah Bu Endita Bu Citra. Tafadhali Bu Citra. Dari tadi kita belum mendengar suaranya Bu Citra. Raqam 6. Tafadhali iqra'i wa ajibi. Ini kali ini sudah sahur kan Bu Citra ya? Jangan-jangan nggak sahur lagi. Udah Ustaz. Nggak sahur? Ustaz, makanya telat. Olahraga dulu, Masya Allah. Kalau olahraga dulu berarti salah sahurnya cukup. Tafadhali Bu Citra. Huwa asgoru minna sinan. أحسنتي. هو أصغر منا سنا. ما معنى هذه الجملة؟ هو أصغر منا سنا. Apa ya? Dia lebih muda dariku. Dia lebih muda dariku. Dia lebih muda dariku. Yakin dariku? Minna. Minna. Kalau minni, iya dariku. Kalau minna,
Nahnu. Dari saya. Sama aja. Masa? Nahnu. Oh, dari mereka, dari kami. Jayid. Dari kami atau dari kita. Dia lebih muda dari kita. Gitu, Bu Citra ya? Ya Assalamualaikum. Huwa asgharu minna sinnan. Secara usia dia lebih muda. طيب. نستمر بعدها وأشرحها. تفضلي رقم 7. اقرأي وأجيبي. Ahsanu min khattika. خطي أحسن من خطك. أحسنت. ما معنى هذه الجملة؟ Tulisanku lebih bagus dari tulisanmu. Masya Allah. Kalau itu saya nggak Kiber. Ustaz. kagum. Kalau tulisan akhwat itu biasanya pasti lebih bagus, lebih rapi gitu, Mas. Nggak tahu kenapa. Baik, Nastamir, ibu sekalian. Lebih telaten biasanya kalau akhwat. Nastamir, ibu sekalian. Raqam 8. Bu Anita, tafadhali. Iqra'i. Hadza syari'u anzofu min dzalika. أحسنت. هذا الشارع أنظف من ذلك. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Jalan ini lebih bersih daripada yang situ, yang itu. جيد. Jalan raya ini lebih bersih dari yang itu. Fatahallah alaik. Nggak ada kendala apanya. Na'ud ila Bu Yuni, tafadhali. Raqam 9. Al-labanu ahsanu min say. Minash. Minas say. Minasy-syai. Al-labanu ahsanu minasy-syai. Jadi syayun, kata syai itu ya-nya tidak ada tasydidnya Ibu ya. Jadi langsung saja asyayu, asyaya, asyayi. Say. Oh ya Ustaz. Susu itu lebih bagus dari apa nih, teh ya? Na'am. Susu itu lebih bagus atau lebih baik daripada teh. Syai. Kalau qahwah, qahwa ada syai. Biasanya kalau bertamu kan ditanyanya gitu. Qahwa ada syai. Mau kopi atau teh? Ma'un. Al-ma'u safi. Air bening. Apa namanya Ustaz? Sofi itu kan bening kan? Oh, Ya. Sofi. Sopi, kalau Sopi orang Enggak, Ustaz, Sofi Tokopedia, Sofi. طيب نستمر وعندها نرسلها تفضلي ونرسلها رقم 10 هذه الساعة أرخص من تلك. تنتهي هذه الساعة أرخص من تلك. ما معنى هذه الجملة؟ Jam ini lebih murah dari itu. جيد. Jam ini lebih murah dari yang itu. Nggak ada kendala kan Ibu ya? Tahallah alaikunna jami'an. Hal min soal? Masih muda. Ustaz, mau nanya Nah. nomor 1, Ustaz. Naam, tafadhali. Lupa saya, kalau zakah itu apa Ustaz maksudnya? Sebenarnya dzaka wa dzalika kilahuma sawa. Dzaka wa dzalika kilahuma sawaun. Keduanya sama. Kilahuma sawaun. Keduanya sama. Dzaka dan dzalika maknanya itu untuk mudzakkar. Hanya saja yang satu menggunakan lam dan yang satu tidak. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya Ustaz. Saya dulu pernah sekilas menyampaikan lam itu fungsinya litab'id, untuk menunjukkan jauh. Lam itu litab'id, untuk menunjukkan jauh. Jadi dzaka dan dzalika kalau secara detail bedanya apa? Dzalika itu lebih jauh daripada dzaka. Dan biasanya penerapannya kalau dzaka itu sesuatu yang jauh dari kita tapi masih bisa dijangkau. Sedangkan dzalika, kalau dzalika itu sudah benar-benar jauh, tidak terjangkau. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Bingung tidak maksud saya? Ya udah pernah disinggung, Ustaz. Nah, tapi nggak tersinggung. Nah, yasarallahu warana jami'an, nggak apa-apa. Soalun akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian?
ما في؟ لا يوجد؟ Ayo, Jam. لا يوجد. Nah, نستمر إلى صفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, Ibu sekalian. At-tamrin ar-rabi'. Latihan keempat. كون أو كوني جملا من الكلمات الآتية مستعملا اسم التفضيل. Susunlah kalimat. Ini baru menyusun kalimat. Ini udah agak berkembang ini latihannya. Susunlah kalimat menggunakan kata-kata berikut menggunakan ism tafdhil. Perlu dicontohkan tidak, Ibu? Mustakmilan. Ustaz, contoh nanya Ustaz. Bagaimana? Perlu Ustaz. Tayyib. Di sana misal raqam wahid. Nomor 1 Ibu sekalian, di sana ada Hashimun, Tawilun, dan Utsmanu. Ya kan Ibu ya? Ada 3 kata. Sah? Sah. Kita diminta untuk merangkai 3 kata ini menjadi satu susunan kalimat tapi menggunakan ism tafdhil. Misal Hashimun atwalu min Utsmana. Hashimun atwalu min Utsmana. Bingung tidak Ibu sekalian? Enggak. Enggak, Om ya? Enggak, Alhamdulillah, Ustaz. jami'an. Insyaallah. Baik. Tadi terakhir sampai Benar, Bu. beliau. Tadi terakhir siapa? Bu Nurila. Bu Nursila tadi. Bu Nursila sama Bu Nurila beda orang, Om. Oh iya iya. Iya. Maaf Kalau- Bu. Kalau Bu Nurila Nursila. Asfin Ramadan kan izin beliau. Ini sekarang masih waktu sahur di sana kan. Oh iya 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 iya. طيب. إذن الآن دور من؟ Bu Kurnia. تفضلي Bu Kurnia. نبدأ من رقم 2. تفضلي أجيبي. Al-Qahiratu Mhm. akbaru mina Aryadu. Minar Ria. Ari Minaria Riyadu. Do atau du? Min. Riyadu ya? Minar iya, Ria. ada. Du atau do? Minariado. Minar Riyadho. Minariado. Iya kah? Yang betul Minar Riyadhi. Kenapa? Oh, bukan Meskipun masuk mamnu minas sorof tadi ya? nah, meskipun begini, meskipun ini adalah ism alam, dan muannas, nama kota kan ya? Iya. Dia tetap bisa kasroh. Kenapa? Karena ada alnya. Dulu ketika kita membahas mamnu minas sorof, dulu ada 2 pengecualian untuk kasroh, ya kan Ibu ya? Ya. Jika diawali al atau jika kedudukannya sebagai mudhof, maka kata yang aslinya mamnu' minas sharf itu boleh kasroh. Kalau diawali al atau kedudukannya sebagai mudhof. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Jayyid. Astaghfirullah alaina jami'an. Enggak apa-apa Ibu sekalian. Ini sambil murojaah. Kalau enggak gini kan enggak murojaah, ya kan Ibu ya? Iya. Jayyid. Masih bingung tidak Bu Kurnia? Iya, Ustaz. Sudah Iya. paham. Oh, ya sudah paham. Saya ya bingung atau ya paham. Baik. Al-Qahiratu akbaru minar riyadi. Al-Qahiratu akbaru minar riyadi. نستمر بعدها Bu Adita تفضلي رقم 3 اقرأي وأجيبي. Hadal fanadiku. Pelan-pelan. Fanadiku itu nunnya panjang. Kalau ini nunnya pendek. Hadal funduku. Jayyid. Kalau fanadik itu kan jamak kan Ibu ya? Enggak mungkin iya. pakai hadza, pakainya hadhihi berarti ya. Hadhihi al-fanadiqu. Kalau ini hadza, ini mufrad. Hadzal funduqu. Istamir nih. Silakan dilanjutkan. Hadal funduku. Andifu dzaka. Pelan-pelan. Ism tafdhil itu polanya af'ailu atau af'alu. Af'ali. Af'alu berarti anzifu atau anzufu. Anzofu. Bingung tidak, Om? Funduku. Andofu dzaka. Min
Oh ya, min dzaka. Sekali lagi, hadzal funduqu. Hadzal funduku andofu min dzaka. أحسنت افتح الله عليك. هذا الفندق أنظف من ذاك. جيد. ما معنى هذا الفندق أنظف من ذاك؟ Hotel-hotel ini lebih bersih dibanding yang itu. Hotel ini lebih bersih dari yang itu. Gitu ya. Iftah Allah alaik. Nggak bingung kan Bu Adita? Insya Allah enggak, Ustaz. Kadang Yastamir. lupa. Kadang lupa. Oh, Iya. awas Om. Manusia tempat salah dan lupa. Lawas. Santai saja. Dan namanya orang belajar, kalau yang dipelajari banyak ya lupa kan wajar Om ya. Tapi kan kalau sudah pernah mempelajari itu, kalau mengingat-ingat lagi kan lebih mudah daripada belum belajar sama sekali. Ya kan Ibu? Iya, Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. نستمر أمهات. بعدها Bu Citra تفضلي. رقم 4. اللغة. Al-lughatul arabiyatu. Bener kan? Al-lughatul Al-lughatul arabiyatu. Coba biasanya Bu Citra bilangnya bahasa Arab atau bahasa Arab? Al-lughatul arabiyatu ashalu minal lughatul min. Tadi ada min. Coba ada min berarti gimana? Ashalu minal lughatu atau lughata? Lughatal. Yang betul lughati. Karena ada min sebelumnya. Oh iya, Masya Allah. Oh iya, Ustaz. Minal lughatil faronsiyatu. Dan lughati. Ini juga faronsiyati. Karena ini na'tun kedudukannya. Oh iya, Na'tun. Na'tun, ibu-ibu sekalian masih ingat na'tun itu harus mengikuti man'utnya, ya atau ya? Iya, Ustaz. Na'am. Karena ini sebagai na'tun. Atau mungkin gini, mudahnya kalau ada ya bertasydid di belakang. Kalau ada ya bertasydid di belakang, kata yang diakhiri ya bertasydid di belakangnya dan itu bukan ya asli, tapi ya tambahan, itu biasanya menunjukkan kata sifat. Dan biasanya kedudukannya sebagai na'tun. Gitu ya, Bu ya? Ya. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan mempelajari ya bertasydid ini ya apa, fungsinya apa. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini untuk penisbatan. Baik. Al-lughatul arabiyyatu ashalu min al-lughatil faransiyyati. Itu kan Bu Citra ya? Ma makna hadhil jumlah? Bahasa Arab lebih mudah dari bahasa Prancis. Mudah kan, Om ya? Mudah kan Ibu ya? Insyaallah. Sahlun jiddan. Yastarallahu warana jami'an. نستمر بعدها Ibu Ashrahah تفضلي رقم 5. سهل. هذا سهل. Ibu Ashrahah. Ya, Ustaz. تفضلي. Ana akbaru minhu. Saya lebih besar darinya. Masya Allah. Ana akbaru minhu. Saya lebih besar darinya. Lebih besar atau lebih tua? Bisa lebih tua, Ustaz. Gak apa-apa. Ana akbaru minhu. Jayid. Ya apa ya? Apa nih? Saya keseringan canda kadang. Hal min soal Wahad. Ayo Jad. Insyaallah masih mudah kan Ibu ya? Semua rakam 6 Wahad. Nastamir wa na'ud ila Bu Anita. Tafadhali rakam 6. Huwa asgharu minka.
Huwa asgharu minka. Jayyid. Ma makna? Dia lebih kecil darimu. Dia lebih kecil darimu atau lebih muda darimu. Jayyid. Fathahullah alaik. Nastamir ba'daha Bu Yuni. Raqam 7. Masih mudah insyaallah. Ar-rijalu aksaru min nisa'u. Betul nggak, Ustaz? Minan Minan nisa'u. minan nisa'u. Min Ini gimana, Ustaz? nan nisa'u. U atau a? Minan nisa'u. Minan Minan nisa'u. nisa'i. Nisa'i. Limada kok jadinya i? Ada huruf jarnya, Ustaz. Ahsanti, fathahullah alaik. Ada min sebelumnya kan ya? Jangan diabaikan ini. Nggak enak diabaikan. Tak lupa, Ustaz. Nah, bahasa ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Ma makna? Laki-laki lebih banyak dari perempuan. Laki-laki lebih banyak dari perempuan. Nah, tapi ini bukan kenyataan kan, ya? Yes. No. Yang betul kan kebalikannya. Makanya syariat Islam kita berusaha untuk memberikan solusi tentang problem itu. Baik, siap. Jadi ini masalah sensitif buat ibu-ibu. Pasti, Ustaz. Hai, nastamir, Umahat. Nastamir. Raqam 8. Raqam 8. Nursila, tafadhali. Anta ahsanu minni. Jayyid. Fathahullah alaik. Anta ahsanu minni. Ma makna? Kamu lebih baik dariku. Jayyid. Anta ahsanu minni. Ini kalau merendah seperti itu ibu ya. Anti ahsanu minni. Anta ahsanu minni. Atau mungkin pakai laisa yang pernah kita pelajari ibu sekalian. Laisa sudah kita pelajari kan ibu ya di bab 2 kemarin. Bisa pakai lastu bi ahsana. Lastu bi ahsana minka. Lastu bi ahsana minka. Saya tidak lebih baik darimu. Lastu bi ahsana minki. Itu ibu ya. Oke, lais. B-nya zaidah litaukid kemarin kan ibu ya. Iya, Ustaz. طيب نستمر أمهات افتح الله عليك ونرسلنا نستمر بكورنية تفضلي رقم 9 Al-mauzu arkhosu نعم arkhosu minal ainab al-ainabi من العنب أحسنت الموز أرخص من العنب كان ada min kan Om? Iya, جيد ما معنى هذه الجملة؟ buah jeruk. ماسا موز ما معنى موز؟ Itu pisang. نعم Pisang lebih murah daripada anggur. جيد افتح الله عليك kalau رخيص ما معنى رخيص؟ remaja Rohania Islam. Enggak. Enggak, rohis, murah. Kalau remaja rohani Islam nanti arkhos lebih rohani gitu. Ya, rohis itu murah, arkhos lebih murah. Gitu kan Ibu ya? Tahallahu alaikum jami'an. Nastamir ba'daha Ibu Edita. Raqam 10, akhir syai'. Asyamsu ab'adu minal qamari. Asyamsu shin, kemudian yang kedua sin. Yang pertama shin yaitu tafashi, sifatnya menyebar. Kalau yang kedua sin, sifatnya tajam. Jangan sampai yang mendengar itu susah membedakan ini shin atau sin itu. Ini kalau tahsin, tapi kita nggak masalah di sini. Asyamsu ab'adu minal qamari. Tahlah. Ma makna hadhihi al-jumlah Bu Edita? Matahari lebih jauh daripada bulan.
Ahsanti, matahari lebih jauh daripada bulan. Asyams. Kalau tahsin nanti jamnya tahsin sudah ada sendiri kan Ibu ya? Baik. Coming up di sini. Ada yang ikut Ibu-ibu sekalian? Saya Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Sudah bergabung di grup Ibu-ibu sekalian semuanya? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Nah, baik. Hal min soal umahat fi hadhihi safhah? Ada pertanyaan di halaman ini? La yujad? Baik. لا يوجد. الصفحة بعدها أمهات الصفحة بعدها هناك التمرين الخامس يقرأ الأمثلة bacalah contoh ثم حول الجمل الآتية على غرارها مستعملا اسم التفضيل bacalah contoh-contoh berikut kemudian rubahlah susunan-susunan kalimat setelahnya seperti contoh menggunakan ism tafdil musta'milan ism tafdil dengan menggunakan ism tafdil. Misal katrina ba'di Muhammadun talibun hasanun. Muhammadun talibun hasanun. Ma ma'na Muhammadun talibun hasanun? Muhammad pelajar Siswa yang baik. Muhammad adalah siswa yang baik. Ini normal, tidak ada ism tafdil ya kan Ibu ya? Iya. Dirubah menggunakan ism tafdil jadinya karena ba'di Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Ma ma'na? Muhammad paling pintar, paling baik di kelas. Paling baik di kelas. Siswa yang terbaik di kelas, gitu ya? Siswa teladan. Siswa terbaik di kelas. Jadi, kalau kita perhatikan, ini rangkaiannya agak berbeda dengan latihan sebelumnya, ya atau iya? Ya. Makanya tadi kita menerjemahkannya juga bukan lebih dari lagi, tapi jadi paling, ya kan Ibu ya? Bagaimana bisa artinya berbeda? Karena ada fi'il. Itunya mudhofun ilaih. Karena ini rangkaiannya idhofah. Ahsanu sebagai mudhof, ism tafdilnya sebagai mudhof, kemudian diikuti mudhofun ilaih nakirah setelahnya. Ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Enggak bingung Ibu ya? Nastamir. Al-mithal athani. Karirna ba'di. Hadza baitun jamilun. Hadza baitun jamilun. Ma ma'na? Ini rumah bagus. Ini rumah bagus. Ini adalah rumah yang bagus. Jayyid. Thumma nughayyir. Kita rubah menjadi menggunakan ism tafdhil. Karirna ba'di. Hadza ajmalu baitin fi syari'i. Hadza baitin fi syari'i. Ma ma'na? Ini adalah ini paling bagus jalan raya ini. Jayyid. Insyaallah nggak ada masalah ya. Jadi ini juga rangkaiannya idhofah, makanya kita terjemahkan paling bagus, rumah paling bagus. Jayyid. Thumma al-mithal ats-tsalits karirna ba'di. Aminatu talibatun saghiratun. Aminatu talibatun saghiratun. Ma ma'na? Aminah siswa yang Aminah muda. Apa muda apa kecil? Yang kecil. Aminah adalah siswi yang masih kecil atau siswi muda gitu ya. Baik, kecil dari segi usia. Thumma nughayyir, kita rubah menggunakan ism tafdhil karirna ba'di. Aminatu asgharu talibatin fil madrasati. Aminatu asgharu talibatin fil madrasati. Jayyid, ma ma'na? Aminah siswa yang terkecil di Siswa paling kecil di sekolah. Allah alaikuna jami'an. Hal min soal umahat, ada yang bingung tidak dari contoh ini? Soal? Maafi? Baik. Ibu-ibu sekalian, kita akan jawab satu persatu. Kita akan coba nuhawil, nujarrib,
nujib wahidan fawahidan. Kita coba jawab satu persatu. Tapi saya kalau misalkan izin 5 menit dulu bagaimana Ibu? Bapak Ustaz. Gimana Ustaz? Ya Ustaz. Jadi ini jeda 5 menit, baru nanti disambung lagi. Bagaimana Ibu? Saya mau ngantar sebentar Om. 5 menit insya Allah cukup. Karena Ustaz. nggak terlalu jauh naik motor. Gak apa-apa Ibu ya, saya minta maaf Ibu sekalian. Gak Ya. apa-apa Ustaz. Tapi Santai Ustaz, mahlan sudah. lah samahan insya Allah. Ya Manillah. Nah, dekat kak insya Allah. Tapi nanti jangan sampai ketiduran Om ya. Dari 5 menit ke meter. Menghilang habis itu. Saya izin dulu Ibu ya. Afan, Ya, saya minta Ustaz. maaf ini. طيب نبدأ من رقم واحد. من آخر من قرأ? Siapa yang terakhir membaca tadi Ibu? Yang terakhir menjawab tadi siapa? Saya lupa. Ustadz. Ustadz. Edita. Ibu Edita. إذن الآن دور بو citra. تفضلي بو citra رقم واحد. اقرأي وأجيبي. بو citra أنت موجودة؟ Ayo lo. Ya Ustaz. Oh. Anda, saya kira. Hadhihi asgoru gorfatin fi baituna. Fi ada fi. Gorfatin fi baituni ya? Kok aneh ya Ustaz? Kata baitnya yang majrur. Nah-nya itu tetap gak bisa berubah. Oh, baitina. جيد فتحنا هناك. Aslinya kan هذه غرفة صغيرة. هذه غرفة صغيرة. Dirubah menggunakan isim tafdhil jadinya هذه أصغر غرفة في بيتنا. فتحنا هناك. ما معنى هذه الجملة Bu Citra? هذه أصغر غرفة في بيتنا. Oh, ruangan ini paling kecil di rumahku. Ini adalah ruangan paling kecil di rumahku. جيد فهم عليك. هنستمر بعدها بأشرحه. رقم 2. اقرأي وأجيبي. بلال جار. بلال جار حسن في حينا. ياسر أفقر رجل في حينا. Pelan-pelan. Duh, enggak. Pelan-pelan. Ya. Yang nomor 2 saja, Om. Nomor 2 saja, Om. Coba sekali lagi, Om. Bilalun jarun hasanun fi hayyina. Kalau dirubah menggunakan isim tafdhil jadinya Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. ahsanti. Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Enggak bingung Om ya? Apa makna hadhil jumlah? Bilalun ahsanu jarin Tetangga yang terbaik di lingkungan kami. Masya Allah. Oh, tadi nyambung ke nomor 3 ya Ustaz. Kenapa Om ya? Ustaz, jarin tuh apa Ustaz? Koneksinya terlalu kenceng ya. Baik, Bu Cita tanya, jar, apa makna jar? Yang kemarin jamaknya jiron kemarin, Bu Citra. Tetangga. Enggak. Tetangga. Tetangga Naam. terbaik di lingkungan kami. Nah. Naam, tafadhali Bu Kurnia. La ba'sa, yassarallahu waraki. Seperti di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, Ayusin jarah. falyukrim atau falyuhsin, na'am, falyuhsin jarahu, maka hendaknya dia berbuat baik, berbuat baik atau bersikap baik terhadap tetangganya. Jar. Baik. Beda sama Jarno ya. Jarno ae. Ini jarun. Ayo, nastamir. بعدها Anita تفضلي رقم 3. Yasirun
Ini langsung jawaban ya. Yasirun afqaru rojulin fi koryatina. Ahsant. Aslinya yasirun rajulun faqirun, jadi yasirun afqaru rajulin fi Rojulin fi qaryatina. koryatina. Ahsant. فتح الله عليك. ما معنى هذه الجملة؟ Yasir pria yang paling miskin, kesian amat. Yasir pria yang paling miskin di kampung kami. أحسنت. فتح الله عليك. Kampung ya? Iya benar-benar نعم kampung. نعم di kampung, di desa, قرية. Baik. فتح الله عليك. Nggak ada kendala kan ya? Enggak. Jayid. Sebenarnya kita juga membutuhkan orang-orang miskin, orang-orang fakir untuk menyalurkan zakat. Kalau nggak ada orang miskin gimana coba? Ada yang lain. Taib ya, sirun afqalu rajulin. Sedangkan yang lain juga susah untuk dicari, yang 7 golongan itu kan. Iya. Udah nggak ada. Dulu saya pernah ada yang transfer teman dari orang lain, dari orang saya tanya, ini transfer antum, ini transfer apa? Katanya zakat apa? Zakat mal. Atas dasar apa Ana bisa menerima zakat? Nah, saya tanya gitu. Atas dasar apa? Karena Ana bukan orang kalau miskin ya nggak miskin banget dah ya. Bisa pilih lah. Terus teman saya ini bilang, karena penuntut ilmu. Emang Anda penuntut ilmu itu dalam 7 golongan yang berhak menerima zakat? Nggak ada. Nggak sah kalau ini antum ngasih anak ini karena dasar itu, ini nggak sah zakatnya. Tapi kalau antum ngasih Jihad fisabilillah. jihad fisabilillah itu para ulama fikih itu menjelaskan itu betul-betul jihad, bukan jihad secara dikiaskan, tidak. Secara majas bukan, tapi itu betul-betul jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah, memang betul-betul keluar untuk berjihad. Jadi bukan berjuang untuk memperjuangkan agama gitu saja, enggak. Tapi betul-betul jihad qital gitu, berperang gitu. Terus saya bilang, ini kalau antum ini bermaksud ini adalah penuntut ilmu, ini zakatnya nggak sah karena penuntut ilmu nggak termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Tapi kalau antum ngasih anak ini karena anak orang yang mempunyai hutang, ini sah zakatnya. Saya bilang gitu. Keluarin. Udah dipas-paske Ustaz, dipas-pasin. Nastamir, Mahat. Tadi terakhir siapa? Bu Anita ya? Na'ud ila Bu Yuni. Tafadhali Bu Yuni, raqam 4. Hadhihi sa'atun rahisatun. Hadhihi arhasu sa'atin fis suqi. Ahsanti. Hadhihi arkhasu sa'atin fis suqi. Mudah ya? Fatahallahu alaik. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Jam ini adalah paling murah. Jam ini adalah paling murah di pasar. Atau ini adalah jam yang paling murah di pasar. Fatahallahu alaik. Nastamiru 'indaha Bu Siti Khadijah. Kita dari tadi belum mendengar jawaban dari Bu Siti Khadijah. Kita coba Kita coba raqam 5. Kebagian juga ya. Iyalah Biar rata Haza ashalun ya. Ashalu pakai rangkaian idhofah, makanya nggak boleh tanwin. Dan memang aslinya ini sifat yang polanya af'alu nggak boleh tanwin. Haza ashalu darosin ya Ustaz. Darsin. Dars. Haza ashalu darsin fil kitabi. Ahsanti. Hada ashalu darsin fil kitabi. Ma ma'na Bu Siti Khadijah? Hada ashalu darsin fil kitabi. Ini pelajaran yang paling
Sahlun gampang ya Ustaz. Mm-mm. Yang paling Fil gampang kitab. ini di kitab. Di buku. Ini ya kan Ibu ya? Ini ashalu darsin fil kitab. Sah wala la? Sah la? Amin. Yang paling mudah di sini katanya. Yasarallahu warana jami'an. Tapi kan nggak ada yang susah. Memang semuanya mudah kan Ibu ya? Yasarallahu warana jami'an. Insyaallah. Belum آه belajar. طيب الصفحة بعدها هناك واجب أمهات. Di halaman berikutnya, nomor berikutnya, di sana ada keterangan wajibun. Berarti ini dijadikan sebagai apa ya Ibu? PR. PR, jayid. Dari mulai raqam 6 ila 10, dari mulai nomor 6 sampai 10, ini semuanya dijadikan tugas, tulis. Nanti ditulis, kemudian dikumpulkan. Begitu Ibu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Caranya sama, persis seperti sebelum-sebelumnya tadi yang kita kerjakan. Di sana ada Ad-Dukturu Zakaria Tabibun Syahirun Al-Azharu Jami'atun Qadimatun Al-Ustadu Nu'manu Mudarrisun Hasanun Dzalika darsun sa'bun hadza faslun wasi'un. Dan di sana sudah ada jar majrur di belakangnya. Bingung tidak Ibu sekalian untuk tugas ini? Insyaallah enggak. Insyaallah enggak Ustaz. Insyaallah enggak ya. Ini mungkin tugas terakhir sebelum liburan kan Ibu ya? Ini mau libur masih ada tugas ada. Enggak apa-apa Ustaz. Ya, enggak apa-apa ya. Yasarallahu warana. Tugasnya dikirim gimana Ustaz? Bagaimana? Tugasnya dikirim di grup apa, Japri? Di classroom, Om. Di classroom. Oh iya, Bu Nursila sudah bergabung ke classroom belum? Grup yang mana itu, Ustaz? Grup ya? Bukan grup tapi Google Classroom, Om. Oh, belum. Google, belum Ustaz. Nanti insya Allah saya kirimkan linknya, atau ibu-ibu bisa membantu untuk mengirimkan link di grup. Baik. Nanti silakan masuk melalui link itu Ibu Bu Nursila ya. Nanti tinggal upload saja, upload di Classroom. Bismillahirrahmanirrahim. Soalun akhir, Mahat, ada lagi pertanyaan? Halo? La yujad? Baik. In kana la yujad. Libur 1 bulan ya Ustaz? Nggak sampai 1 bulan. Biasanya dulu memang kita liburnya 1 bulan kan Ibu ya? Bahkan kadang lebih. Tapi mungkin untuk tahun ini tidak sampai 1 bulan Ibu sekalian. Kita minta maaf karena kita mempertimbangkan waktunya itu tidak memungkinkan untuk libur lama gitu. Jadi nanti ketika Syawal nanti harapan kita Syawal itu nanti setelah Syawal selesai itu nanti juga langsung evaluasi, ujian evaluasi. Karena kita menyesuaikan dengan Nggak harus sesuai yang itu ya Ustaz. Bagaimana? Nggak harus sesuai yang di pengumuman itu ya? Nggak harus sesuai yang di pengumuman. Yang di pengumuman itu tanggal berapa? Masuknya tanggal 13 ya? Tanggal 14 Mei. Tanggal 6, 13, 14, 15. Berarti kan kurang dari sebulan kan, Om ya? Ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 16. 14. Sama 1 bulan Ustaz. Oh, 1 bulan ya. Baik. Nggak apa-apa. Tapi boleh dimajuin lah Ustaz. Tapi kalau dimajuin lagi nanti masih sibuk biasanya hari nanti ibu-ibu kasih anak. Nggak masalah. Tapi mungkin nanti setelah kita masuk, ibu-ibu sekalian, setelah kita masuk di Syawal itu, saya mohon maaf kalau misalkan kita belajarnya langsung sepekan 2 kali, bagaimana ibu sekalian? Pekan 2 kali, Sabtu Ahad ya Ustaz, biasa. Sabtu Ahad. Atau mungkin pekan pertama kita sekali dulu, kemudian pekan berikutnya baru 2 kali, Sabtu Ahad malam, seperti biasanya. Iya, Bu. Supaya tidak terlalu tertinggal jauh. Gak apa-apa ibu-ibu sekalian, saya minta maaf ibu-ibu. Sabtu, maksudnya Sabtu malam Ustaz? Ya kan kembali ke waktu normal kita kan ibu ya? Iya Ustaz. Sabtu malam dan ditambah dengan Ahad malam seperti sebelumnya. Bagaimana ibu? Insyaallah Ustaz. Nah, insyaallah jami'an. Amin. Kalau dulu liburnya itu lebih lama lagi biasanya ibu. Ya kan ibu ya? Biasanya sampai Syawalnya sampai selesai baru masuk lagi ya kan ibu ya? Iya. Iya.
Nah, sampai lupa ya apa yang dipelajari kemarin. Iya, Ustaz. Tayyib, at-tamrin as-sadis, ini latihan 6, ini terkait dengan lakinna. Iqra'il mithalaini. Bacalah dua contoh berikut. Warbit, robata yarbitu. Ma makna? Robata yarbitu. Ribat. Robata yarbitu itu maknanya ikatlah atau sambungkanlah lah maksudnya kalau di sini maksudnya. Robata yarbitu itu mengikat. Makanya apa? Dasi itu juga bahasanya ribat juga, ribat. Oh, Karena ribet. ribat. Tayyib. Kurang lebih demikian. Thumma rubit. Kemudian sambungkanlah baina kulli jumlataini di antara dua susunan kalimat fima yali musta'milan lakinna dengan menggunakan lakinna. Wa'lam anna lakinna, ketahuilah bahwasanya lakinna min akhwati inna, termasuk kawan-kawannya inna. Jadi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Naqra'il misal karina ba'di. At-tullabu katsirun. At-tullabu katsirun. Al-faslu saghirun. Al-faslu saghirun. Ini dua susunan kalimat ya kan Ibu ya? Di sana at-tullabu katsirun ini mubtada dan khabar, satu susunan kalimat sendiri. Kemudian al-faslu saghirun mubtada dan khabar lagi, satu susunan kalimat sendiri juga. Ya atau ya? Iya. Disambung menggunakan lakinna jadinya karena ba'di. At-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. At-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Jayyid. Ma makna at-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun? Siswa banyak tapi kelasnya kecil. Jayyid. Insyaallah bisa difahami ya, nggak ada kendala ya. Di sana lakinnal fasla, fasla mansub karena ini termasuk seperti inna pengaruhnya ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Al-misal ats-tsani, karena ba'di. Hamidun mujtahidun. Hamidun mujtahidun. Sadiquhu kaslanu. Ini dua jumlatan. Ini dua jumlah yang berbeda. Cuma kita sambung menggunakan lakinna. Jadinya karena ba'di. Hamidun mujtahidun lakinna sadiquhu kaslanu. Hamidun mujtahidun lakinna sadiquhu kaslan. Ada perbedaan atau tidak secara i'rab? Ada ya kan Ibu ya? Sebelumnya sadiquhu. Ketika tambah lakinna jadi lakinna sadiquhu. Allah anakunna jami'an. Enggak bingung kan Ibu ya? Enggak. Baik. Tapi ini sudah jam 7 kurang jam 7 kurang jam 8 kurang 4 dong ya? Iya. Ini mau dibikin PR lagi Om? Kan beneran nggak apa-apa Om? Banyak. Nggak apa-apa. Oh, alhamdulillah kalau Ibu nggak apa-apa. Saya senang kalau kayak gini. Ini kalau muridnya rajin-rajin seperti ini kan. Iya, mujtahidun. Mujtahidat. Mujtahidat. Baik. Berarti tugasnya 2 Ibu ya. Tadi untuk latihan 5 nomor 6 sampai nomor 10. Kan Ibu ya? Ya. Latihan 5 nomor 6 sampai nomor 10 ditambah dengan latihan 6. Latihan 6. Untuk latihan 7 mungkin kita jawab nanti setelah masuk kelas kembali di bulan Syawal. Semoga Allah memberikan kemudahan. Begitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Hal min soal Ummahat? Ada pertanyaan? Yujad? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan Ibu-ibu sekalian. Ini juga mungkin Ibu mau persiapan daurah. Dan langsung nyambung. Jadi, semoga Allah memberikan kemudahan dan kesabaran. Ini Ramadan belajar dari pagi sampai siang ya. Mudah-mudahan kuat ya.
Insya Allah. Baik. Jazakumullahu khairan katsiran, Ibu-ibu sekalian, dan mungkin ini pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan sebelum libur. Saya minta maaf Ibu-ibu sekalian kalau selama ini banyak kesalahan. Nah, ini di kelas ini yang paling banyak bicara kan saya, kan Ibu ya? Saya juga. Nah, yang paling banyak bicara itu saya. Nah, orang kalau semakin banyak bicara itu biasanya semakin banyak salahnya. Saya minta maaf Ibu-ibu sekalian kalau saya banyak salah. Sama-sama Ustaz. Sama Ustaz. Maaf lahir batin. Ini semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya untuk bisa maksimal di sisa Ramadan ini, dan semoga kita bisa mendapatkan semua keutamaan Ramadan kali ini, terutama semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Diusahakan Ibu-ibu sekalian untuk 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Ramadan tidak selamanya ada Ramadan, hanya sebentar saja Ramadan itu. Apalagi 10 hari terakhir. Allah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita. Yang kita bagaimana kita maksimalkan kesempatan ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Kalau ibu-ibu mau i'tikaf di rumah nggak masalah, atau kalau tapi harus di masjid. I'tikaf itu harus di masjid. Kalau di rumah harus bikin masjid di rumah. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Nggak ada yang masak. Beli. Sebenarnya saya kemarin sempat share di status, tapi mungkin ibu-ibu jarang lihat status. Mungkin nanti saya share di. Kemarin sempat baca Ustaz, tapi belum semua. Nah, jadi untuk i'tikaf, hukum i'tikaf itu untuk rukunnya ada 4 yang saya sebutkan di sana. Itu diantaranya berdiam diri. Yang pertama adalah berdiam diri, menetap, dan menetap ini tidak harus seharian Ibu-ibu sekalian. Misalkan Ibu-ibu ada kesibukan yang lain di siangnya, itu sebenarnya nggak masalah. Karena i'tikaf itu tidak harus seharian. Kadar minimal i'tikaf itu adalah kadar tumakninah di dalam sholat. Jadi ketika kita duduk sejenak atau bahkan kalau nggak duduk pun berdiri di masjid itu sambil mondar-mandir, kalau kita berada di masjid dengan kadar waktu seperti tumakninah di dalam sholat. Tumakninah itu kan setidaknya kita bisa membaca 1 kali zikir, ya kan Ibu ya? Itu kadar tumakninah. Kita gerakan tumakninah itu. Itu kadar minimal i'tikaf itu. Kadar minimal i'tikaf itu. Jadi tidak harus sehari full 24 jam di dalam masjid. Tidak. Kalau misalkan kita bisanya i'tikaf hanya malam harinya saja, tidak masalah. Atau kita hanya bisa di masjid beberapa jam saja, tapi harus kita niatkan untuk i'tikaf. Itu sah sebagai i'tikaf. Begitu Ibu ya? Ya Ustaz. Dan bagaimana? I'tikaf itu hukumnya yang apa hukumnya? Hukumnya sunnah mu'akkadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sunnah mu'akkadah. Ya Ustaz ya. Bagaimana? Iya, bukan wajib gitu. Bukan wajib. Tapi kalau misalkan sunnah mu'akkadah itu kan kalau kita terlewat itu kan sayang, kan Ibu ya? Itu kan Ibu ya? Iya. Jadi tadi berdiam diri, terus kemudian niat untuk i'tikaf, di dalam masjid gitu. Kita hadirkan di dalam hati kita. Terus berikutnya orang yang beriktikaf itu harus muslim, berakal dan suci dari hadas besar. Dan yang terakhir rukunnya adalah tempatnya. Tempatnya harus masjid Ibu sekalian. Tempatnya harus masjid. Tidak sah i'tikaf selain di masjid. Jadi kalau perempuan juga harus ke masjid gitu Ustaz ya? Kalau bisa ke masjid itu baik. Masjid ini dalam artian masjid yang disebutkan oleh para fuqaha, bukan masjid dalam istilah di Indonesia. Istilah di Indonesia kan kalau yang kecil itu musola, yang besar masjid, ya kan Ibu ya? Iya. Enggak, bukan demikian. Kalau di dalam fikih itu sebenarnya ya musola itu ya masjid juga sebenarnya. Selama itu sudah diwakafkan itu adalah masjid. Jadi masjid itu apa sih maksudnya? Kalau di dalam fikih, masjid itu adalah bangunan yang dibangun
sejak awal khusus untuk tempat sholat. Tempat sholat. Dan itu sudah diwakafkan biasanya. Kalau yang masjid besar yang digunakan untuk sholat Jumat, itu istilah dalam fikih itu jami'. Makanya di kita juga sebenarnya ada masjid jami' kan itu ya? Jami, ya. Itu al-jami'. Jadi itu bedanya al-jami' dan masjid. Kalau masjid itu tidak digunakan untuk sholat Jumat. Kalau al-jami' itu yang digunakan untuk sholat Jumat. Kalau musola itu sebenarnya kalau di dalam fikih, musola itu adalah tempat atau bangunan yang disediakan tapi tidak sejak awal untuk sholat. Digunakan untuk sholat pada momen-momen tertentu, tapi tidak sejak awal disediakan untuk sholat. Misalkan ada bangunan, terus kita jadikan sebagai tempat sholat, tapi bukan khusus untuk sholat sejak awal. Gitu. Atau misalkan lapangan, biasanya sebagian dari kita mungkin sholat Id-nya di lapangan, ya kan Ibu ya? Iya. Nah, makanya itu lapangan itu kan tidak khusus dibuat untuk sholat, ya atau ya? Iya. Makanya Rasulullah juga di dalam hukum berkurban, beliau pernah bersabda, "Man lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang tidak berkurban, orang yang mampu tapi tidak menunaikan ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekati musallana. Musalla istilahnya bukan masjid. Ya kan Ibu ya? Karena lapangan itu tidak sejak awal dikhususkan untuk sholat. Jadi istilahnya agak berbeda dengan istilah yang lumrah di kita. Musalla itu masjid kecil kalau di kita, ya kan Ibu ya? Kalau di dalam fikih bukan. Musalla itu yang tidak sejak awal dikhususkan untuk sholat. Jadi kalau misalkan i'tikaf di musalla pun kalau sudah diwakafkan nggak masalah sebenarnya. Gitu Ibu ya? I'tikaf itu nggak harus lama gitu ya, semalaman atau sampai pagi gitu, enggak kan? Kalau bisa seperti itu jauh lebih baik. Tapi itu tadi seperti di awal saya sampaikan, kadar minimal i'tikaf adalah durasinya sama dengan durasi tumakninah di dalam sholat. Jadi tidak lama, tumakninah itu tidak lama ya atau ya? Sejenak saja. Ya kan Ibu ya? Dan bahkan itu tidak disyaratkan harus duduk. Oleh para fuqaha, bahkan kalau kita mondar-mandir di masjid dengan durasi seperti durasi tumakninah itu sudah sah i'tikafnya. Mondar-mandir. Ya siapa tahu lagi nyari mushaf sambil mondar-mandir ya. Tapi udah diniatin i'tikaf itu. Oh iya. Nah, itu masjidnya nggak harus yang masjid yang dipakai untuk sholat Jumat ya, jadi bisa masjid yang tidak. Nah, musola kecil yang penting sudah diwakafkan ya. Karena syarat masjid itu sudah diwakafkan. Ustadz, kalau misalnya habis terawih gitu, terawih terus jangankan habis terawih ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu sholatnya di masjid, misalkan sholat Isya, sholat Maghrib, atau sholat-sholat yang lain, ibu-ibu sekalian masuk masjid. Ketika sudah masuk masjid, berdiam, lalu ibu-ibu berniat untuk i'tikaf itu sah. Sudah. Jadi ibu-ibu kalau seperti itu bahkan bisa dapat pahala double ya kan Ibu ya? Pahala i'tikaf, pahala sholat ya kan Ibu ya? Tidak hanya satu pahala saja. Nah, itu seperti itu ibu-ibu sekalian. Iya Ustaz. Lalu setelah tarawih terus pulang itu termasuk udah i'tikaf gitu. Sudah. Kalau sudah keluar masjid berarti i'tikafnya terputus ya kan Ibu ya? Sudah selesai i'tikafnya. Nanti kalau misalkan mau masuk masjid lagi, maka harus niat baru lagi. Gitu Ibu ya? Ya Ustaz. Dan kalau misalnya ini dulu di awal-awal corona itu banyak pertanyaan, ini banyak yang nggak bisa ke masjid, lalu gimana i'tikafnya? Sayang sekali terlewat i'tikafnya nih. Saya di status itu kemarin yang saya share kemarin, dan itu tulisan di awal COVID dulu, itu saya menjelaskan sebenarnya kita bisa membuat masjid di rumah. Sebenarnya kita bisa membuat masjid di rumah. Bagaimana? Bangun masjid apa gimana? Salah satu syarat masjid itu jadi masjid adalah dengan diwakafkan. Dengan diwakafkan. Jadi misalnya kita mempunyai satu ruangan khusus, kita wakafkan ini saya wakafkan sebagai masjid. Itu sah.
itu nggak masalah. Maka ruangan itu akan jadi masjid, tanahnya akan jadi masjid, maka berlaku juga hukum-hukum masjid. Sunnah sholat tahiyatul masjid di sana, tapi juga dilarang apa yang dilarang, dimakruhkan apa yang dimakruhkan. Misalkan makruh kentut di masjid, maka di tempat itu juga jadi makruh juga. Kemudian dilarang jual beli di masjid, maka di ruangan itu nanti juga jadi haram juga jual beli di situ. Dan yang lain-lain. Tapi misalnya kalau misalkan kita tidak ingin mewakafkan tanahnya, atau konteks lain kita tidak mempunyai hak milik tanah tersebut, kita misalkan ngontrak nyewa gitu ya, kita tidak punya hak milik tanah itu kan Ibu ya, cuma hak guna saja ya atau ya. Itu masih bisa juga dengan cara kita mewakafkan permukaannya. Kalau tadi misalkan kita punya hak tanah, kita misalnya punya milik kita tanah kita, kalau kita tidak ingin mewakafkan tanah itu, tapi mewakafkan permukaannya saja juga nggak masalah. Maksudnya misalkan keramiknya ini saya wakafkan sebagai masjid, ini bisa nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita tidak mempunyai hak milik tanah itu, kita nyewa atau ngontrak, kita juga masih bisa mewakafkan alas permukaan yang ada di atas tanah tersebut, misalkan dengan sajadah atau dengan karpet. Dengan sajadah atau karpet itu kita letakkan di permukaan ruangan tersebut, kita niatkan untuk wakafkan sebagai masjid, tapi dengan syarat di sana harus dibuat permanen atau semi permanen dengan dipaku atau dilem atau dilakban pinggirnya. Maka nanti kalau sudah seperti itu bisa diwakafkan, dibuat semi permanen dengan paku atau dengan lem atau dengan lakban, itu sudah tidak bisa dipindah-pindah, ya kan Ibu ya? Dengan mudah maksudnya, tidak bisa dipindah-pindah dengan mudah, itu baru bisa diwakafkan sajadah atau karpet tersebut sebagai masjid. Ini dibuat sebagai masjid, saya wakafkan sebagai masjid. Nah Ustaz, nanti kalau misalkan alas tersebut atau misalkan keramik tadi, itu kalau misalkan dicopot, itu apakah masih berlaku sebagai masjid ruangan tersebut? Tidak, sudah tidak berlaku lagi sebagai masjid. Kalau misalkan keramiknya yang kita wakafkan, kalau keramik yang diganti, itu ruangan tersebut sudah tidak sebagai masjid lagi. Demikian juga kalau misalkan karpet atau sajadah tadi, kalau misalkan kita lepas, misalkan pakunya atau lemnya atau lakbannya kita lepas, maka sudah tidak berlaku sebagai masjid lagi. Begitu Ibu ya? Oh iya Ustaz. Jadi kalau misalkan ibu-ibu susah atau sulit untuk i'tikaf di masjid, silakan, nggak masalah buat masjid sendiri di rumah. Gitu ya, Bapak? Ya, Ustaz. Iya, punya sendiri ya. Baik, ini sekilas tentang fikih. Kalau dibahas lebih lebar lagi nanti sampai zuhur. Oh iya. Semoga nanti setelah Syawal nanti ada kesempatan kita untuk belajar fikih, Ibu sekalian. Ya amin. Baik, kita cukupkan Ibu ya. Ini sudah benar-benar kita cukupkan ini. Saya minta maaf. Tapi semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama, dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surga kelak. Semoga Allah selalu melindungi umat muslim dimanapun juga, dan semoga Allah selalu memperbaiki dan menjaga semua negara muslim dimanapun, terutama negara kita. Semoga Allah melindungi dan memperbaiki kondisi di negara kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus semua pengaruh buruk dari dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa maksimal di Ramadan kali ini, dan semoga kita bisa mendapatkan semua keutamaan Ramadan kali ini, dan terutama semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khairan. wabarakatuh. Pak Ustaz. Masuk ke nomor.